Cerita horor berikut ini berjudul Pernikahan Mencari Tumbal. Setiap menikah, suami mati. Rahasia di balik kekayaan janda kaya. Aku pulang ke desa setelah 5 tahun mondok di pesantren. Namaku Firman. Usiaku 25 tahun. Aku dikenal taat, pandai membaca Al-Quran, dan selalu menjaga di zikir. Saat sampai di desa Sumberharjo, aku mendengar kabar tentang Ida Rahayu, janda kaya yang baru saja mencari suami keempatnya. Setiap menikah, suami pasti mati, kata Rizal, temanku, sambil menyeruput teh hangat di warung depan desa. Aku tersenyum tipis. Mungkin kebetulan, atau mungkin ada sesuatu yang lain. Aku tidak percaya cerita hantu. Aku percaya pada Allah, dan aku percaya pada ilmu yang kupelajari selama di pesantren. Beberapa hari kemudian, aku pergi ke rumah Ida Rahayu. Rumahnya besar, dikelilingi pagar tinggi dan pohon randu yang berdiri megah di halaman depan. Ia menyambutku ramah, senyumnya manis, sorot matanya dingin. "Kamu Firman, anak Kiai Romli?" Aku mengangguk. "Ya, saya dengar ibu sedang mencari suami." Ai tertawa pelan. "Ada yang tertarik?" Aku menatapnya. "Mungkin, tapi saya ingin kenali ibu lebih dulu. Beberapa hari kami saling bertemu." Ia bercerita tentang dirinya. Suami pertama meninggal karena serangan jantung 2 bulan pasca nikah. Suami kedua ditemukan tewas di kolam belakang rumah. Suami ketiga menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan darah di tempat tidur. Aku tidak langsung percaya, tapi hatiku mulai gelisah. Lalu aku pamit ke pesantren untuk meminta izin dan bekal dari Kiai Romli. "Kalau kamu yakin, pergilah," katanya. "Tapi bawalah ini." Ia memberiku tasbih hitam dan beberapa lembar kertas berisi zikir pelindung. "Gunakan kalau kamu merasa bahaya. Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang berserah." Aku mengucap syukur, lalu pulang ke desa untuk menikahi Ida Rahayu dan untuk mengungkap rahasia di balik kekayaannya. Setelah beberapa kali bertemu, aku semakin tertarik pada Ida Rahayu. Bukan karena kecantikannya, meskipun ia memang cantik dan penuh karisma, tapi karena cara hidupnya yang begitu teratur dan mewah. Meski tanpa tanda-tanda bahwa ia pernah berduka atas kematian suami-suaminya, aku tidak langsung percaya pada cerita warga tentang dirinya. Aku pikir itu cuma gosip buruk dari orang-orang yang iri atau takut pada kekayaannya. Tapi naluriku sebagai santri membuatku tetap waspada. Aku mencoba mencari informasi dari warga sekitar. Aku menemui Pak Sastro, salah satu tetua desa yang dikenal, tahu banyak rahasia. "Kenapa semua suami Ida Rahayu selalu mati?" tanyaku saat kami sedang minum teh di warung depan desa. Pak Sastro diam sejenak, lalu menjawab dengan suara rendah, "Jangan banyak tanya, lebih baik kamu mundur sebelum terlambat." Aku menatapnya lurus. Saya hanya ingin tahu, apa ada sesuatu yang aneh dengan dia? Pak Sastro meneguk tehnya pelan-pelan. "Ada. Tapi kalau kamu tahu terlalu banyak, kamu bisa jadi korban berikutnya." Aku menghela napas. Saya bukan lelaki biasa. Saya punya bekal ilmu dari pesantren. "Pak," Sastro menggeleng pelan. "Ilmu agama memang pelindung, tapi tidak semua iblis takut pada disik." Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menikahi Ida Rahayu. Upacara dilangsungkan sederhana di balai desa. Hanya dihadiri beberapa tetua dan ustadz setempat. Tidak ada keluarga dari suami sebelumnya. Tidak ada saksi dari masa lalu, hanya aku dan Ida Rahayu. Ia tersenyum sepanjang acara. Matanya menyala-nyala, bukan karena cinta, tapi seperti jika ia sudah menemukan apa yang dicari setelah resmi menjadi suaminya. Aku masuk rumah besar itu untuk pertama kalinya. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bau minyak wangi menyengat, tapi di balik aroma itu ada bau lain. Bau anyir, seperti darah yang sudah lama mengering. Rumahnya luis, lantai marmer putih, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan tua. Di ruang tengah ada foto-foto keluarga, tapi tidak ada foto suami-suaminya, hanya foto dirinya sendirian. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Malam pertama,
Aku duduk di ruang tamu, menunggu Ida Rahayu datang dari kamar mandi. Rama sunyi, hanya suara angin malam yang menyusup dari celah jendela. Lalu, aku mendengarnya. Suara langkah kaki dari arah belakang rumah, seolah ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di luar kamar. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ida Rahayu akhirnya keluar dari kamar mandi, mengenakan jubah sutra panjang. Rambutnya masih basah. "Ada apa? Kamu kelihatan tegang," katanya dengan suara lembut. Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa. Cuma, saya dengar suara langkah kaki dari luar." Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum. "Itu pasti angin, atau mungkin tikus di halaman." Aku tidak yakin, tapi aku tidak mau curiga tanpa bukti. Saat kami naik ke kamar, aku melihat sesuatu yang membuatku ragu. Di sudut, lenggut-lenggut kayu kamar tidur utama, tergantung kain hitam yang dijahit dengan benang emas. Aku bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab santai, "Cuma simbol keberuntungan. Hadiah dari suami pertama." Aku menatap kain itu lama. Ada sesuatu dalam hatiku yang berkata, ini bukan simbol keberuntungan, ini adalah ikatan gaib. Beberapa jam kemudian, saat aku mencoba tidur, aku merasakan sesuatu. Tangan dingin menyentuh bahuku. Aku membuka mata. Kamar gelap, lampu tidur menyala redup, dan di cermin lemari kayu besar di depan tempat tidur, berdirilah sosok pria berbaju pengantin. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya tersenyum mengerikan. Ia menatapku dari refleksi cermin. "Selamat datang." Lalu, ia menghilang. Aku bangkit cepat, jantungku berdebar keras. Istriku masih tertidur pulas di sebelahku. Aku mengambil tasbih Kiai Romli dari sakuku dan mulai membaca di pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Udara di dalam kamar mulai hangat. Bau anyir menghilang. Tapi aku tahu ini baru permulaan. Esok paginya, aku memberanikan diri bertanya padanya, "Apa kamu pernah lihat suami-suami sebelumnya lagi setelah mereka meninggal?" Ida Rahayu sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ia menoleh sejenak, lalu tersenyum. "Kamu percaya hantu?" "Ya," aku menatapnya. "Saya percaya pada dunia yang tidak bisa kita lihat, dan saya percaya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kematian." Ia tertawa pelan. "Kalau begitu, kamu mungkin beda dari yang lain." Lalu ia menambahkan, "Tapi kamu juga harus ingat satu hal." Ia menatapku serius. "Tidak semua yang kaya layak dikasihani, dan tidak semua yang cantik layak dicintai." Aku diam. Aku mulai sadar. Ia tahu aku mencium sesuatu, dan ia sepertinya menunggu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Setelah kejadian di cermin kamar, aku merasa seperti ada sesuatu yang mengawasiku sepanjang waktu. Bahkan saat Ida Rahayu tertidur lelap di sebelahku, udara di dalam kamar terasa penuh tekanan. Aku duduk di pinggir tempat tidur, memandangi lenggit-langget kayu usang yang mulai retak-retak. Aku mencoba membaca di zikir pelindung yang diajarkan Kiai Romli, tapi suaraku berhenti sendiri. Begitu aku mendengar sesuatu dari luar kamar. Langkah kaki berulang-ulang dari arah belakang rumah, seolah-olah seseorang sedang mondar-mandir tanpa henti. Menoleh ke jam dinding pukul 02.15 pagi. Aku bangkit perlahan, takut membangunkan Ida. Lalu aku membuka pintu kamar dan keluar. Di lorong rumah besar itu, dingin semakin menusuk. Pintu-pintu lain tertutup rapat. Cahaya dari lampu dekorasi menyala. Bayangan panjang membentang di lantai marmer putih. Aku berjalan pelan menuju ruang tengah, lalu ke arah dapur dan halaman belakang. Aku ingin tahu siapa atau apa yang membuat suara itu. Tapi begitu sampai di halaman belakang, aku melihatnya. Sebuah kolam renang kecil yang airnya hitam pekat. Bau anyir menyengat hidung. Di sekelilingnya tertanam beta-beta kecil dengan ukiran aneh. Aku mendekat. Lalu kutemukan sesuatu di sudut kolam. Sebuah foto lama. Sosok pria muda, berbaju pengantin, matanya kosong. Tapi aku yakin, itu adalah suami ketiga, Ida Rahayu. Pria yang konon hilang setelah malam pertama. Foto itu tampak basah, seperti baru saja diambil dari dalam kolam.
Aku mengambilnya, lalu membawa kembali ke dalam rumah. Esok paginya, aku bertemu Rizal di warung depan desa. Ia menatap wajahku lama. "Kamu kelihatan capek banget," katanya. "Ada apa?" Aku memberinya foto itu. "Ini dia, suami ketiga Ida." Rizal mengerutkan dahi. "Masa? Ini kan cuma fotonya." Ia menghela napas. "Kamu harus hati-hati, Firman. Orang bilang, kalau kamu sudah masuk ke rumah itu, kamu tidak akan bisa keluar." Aku menatap matanya. Saya belum percaya itu. Saya masih punya Allah. Rizal diam sejenak, lalu berkata, "Aku dengar-dengar, di belakang rumah itu ada sesuatu, tempat yang tidak boleh dimasuki." Katanya, itulah tempat pesugihan Ida Rahayu. Aku mengerat-kerat otakku. "Tempat apa?" Rizal menjawab pelan. "Sumur tua, sumur yang tidak pernah dikeringkan. Konon, di sanalah semua suami itu akhirnya pulang." Aku menelan ludah. "Kalau begitu, aku harus pergi ke sana." Rizal menatapku tajam. "Jangan, karena kalau kamu pergi ke sana, maka kamu akan menjadi bagian dari mereka." Beberapa hari berlalu. Aku mencoba bersikap biasa di depan Ida Rahayu. Tapi diam-diam, aku mulai menyelidiki lebih jauh. Aku mencari dokumen lama di lemari bawah tangga. Aku menemukan beberapa surat perjanjian bisnis, bukti transfer uang besar, dan foto-foto yang tampaknya diambil dari masa lalu. Salah satu foto menunjukkan Ida Rahayu berdiri di tepi sumur tua. Di belakangnya berdiri seorang pria muda sosok yang sama dengan foto yang kutemukan di kolam kemarin. Tanggal di pojok, foto 17 Mei tahun 2019. Dan di belakang foto tertulis, "Untuk Buto Ireng, pengabdi kami yang setia. Setiap kali istri menikah lagi, kami akan memberimu korban." Aku menutup mata sejenak. Inilah bukti bahwa ini bukan hanya soal kematian alami. Ini adalah ritual, kontrak darah dengan makhluk gaib. Saat malam menjelang, aku kembali ke kamar. Ida Rahayu sedang duduk di depan cermin riasnya, menyisir rambut panjangnya dengan gerakan lambat. Aku menatap refleksi dirinya. Don dari Sadit. Aku melihat sesuatu. Di belakang refleksi Ida, sebuah bayangan hitam besar berdiri. Matanya menyala, tangannya panjang, dan ia menatapku dari balik cermin. Aku langsung membacakan surah Al-Falaq, Qul A'udzu Birabbil Falaq. Bayangan itu mundur perlahan, lalu menghilang. Ida Rahayu menatapku dari cermin. "Kamu membaca doa untuk apa?" Aku tersenyum tipis. "Hanya untuk perlindungan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat." Ia diam sejenak, lalu tersenyum. "Benar, ada banyak hal yang tidak bisa kita lihat." Lalu ia menambahkan pelan, "Tapi selalu mengikutimu." Aku menahan napas. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku berada di dalam sumur tua. Airnya hitam. Bau anyir darah menyengat. Dari dasar sumur suara-suara berbisik, "Ikuti janji itu. Kamu adalah suami barunya, dan kamu akan menjadi milik kami." Aku menatap ke atas. Di pinggir sumur, berdirilah Ida Rahayu, menatapku dengan senyum dingin. Dan di belakangnya, berdirilah 3 pria. Suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Mereka semua menatapku, menunggu giliranku. Aku terbanggen, basah oleh keringat. Napasku tersengal. Aku menatap cermin kamar mandi. Refleksiku normal. Tapi di sudut cermin, ada bekas tangan hitam menyentuh bahuku. Aku menoleh cepat, kosong. Aku mengambil tasbih Kiai Romli dan mulai membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Udara mulai hangat, bau anyir menghilang. Tapi aku tahu, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus masuk ke sumur itu. Aku harus cari tahu siapa Buto Ireng sebenarnya. Dan aku harus putuskan ikatan itu sebelum aku menjadi korban berikutnya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Setelah melihat foto itu dan mendengar bisikan dari dalam mimiku, aku tahu satu hal. Ida Rahayu terikat dengan makhluk gaib bernama Buto Ireng. Dan makhluk itu membutuhkan korban jiwa setiap kali ia menikah lagi. Aku harus masuk ke sumur tua di belakang rumah. Itu adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Saat Ida Rahayu pergi ke pasar pagi itu,
Aku menyelinap keluar dari rumah besar. Aku membawa tasbih Kiai Romli dan selembar kertas berisi di zikir pelindung yang selalu kubaca saat merasa bahaya. Sumur tua itu berada di samping kolam renang hitam. Di tengah semak-semak liar, tertutup tanaman sirih dan kayu lapuk. Aku membuka penutupnya dengan susah payah. Kayu itu sudah rapuh dan berlumut. Bau anyir darah menyengat hidungku begitu aku membukanya. Di bawah sana, gelap. Tapi dari dalam sumur itu, aku mendengar suara. Kamu, suami barunya, suara serak, dingin, menyusup masuk ke telingaku. Meskipun mulutku tidak mendengarnya secara nyata. Aku menegakkan badan. Bukan, aku bukan milikmu. Lalu aku mulai membaca surah An-Nas, Qul A'udzu Birabbin-Nas. Putih menyelimuti tubuhku. Udara menjadi hangat. Tapi dari dalam sumur, angin dingin naik, membawaku hampir saja terjatuh ke dalam. Lalu bayangan hitam muncul. Buto ireng, matanya menyala-nyala. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya hitam legam seperti ASAP, tangannya panjang dan penuh goresan darah. Ia menatapku tajam. Kamu beda dari yang lain, tapi kamu tetap akan jadi milikku. Aku menahan napasku. Aku punya Allah, dan aku tidak akan biarkan kamu ambil jiwaku. Buto Ireng tersenyum. Kamu percaya pada ayat-ayat itu? Ayat itu tidak bisa melawan janji darah, janji yang dibuat oleh istri barumu. Aku menatap matanya dalam-dalam. Kalau begitu, aku akan putuskan janji itu. Aku pulang ke rumah dengan kepala pusing. Bayangan Buto Ireng masih terngiang-ngiang. Aku yakin ia benar-benar nyata. Saat sampai di dalam rumah, Ida Rahayu sedang duduk di ruang tamu, minum teh hangat. Kamu dari mana? Tanyanya datar. Aku menjawab tenang, dari belakang rumah. Ada sesuatu yang ingin saya lihat. Menit lama, lalu tersenyum. Jangan banyak bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh kamu tahu. Aku menatapnya lurus. Saya sudah tahu, saya sudah melihat Buto Ireng. Senyumnya memudar. Beberapa jam kemudian, kami duduk bersama di ruang tengah. Aku mencoba bicara baik-baik. Kenapa kamu ikatan dirimu dengan makhluk itu? Ia diam sejenak, lalu berkata pelan. Aku dulu miskin, hidupku hancur. Aku hanya buruh cuci di pasar. Suami pertama meninggalkanku. Suami kedua menipuku. Suami ketiga mencoba membunuhku. Aku menatapnya dengan rasa prihatin. Lalu, apa yang kamu lakukan? Ia menatapku. Aku membuat kontrak dengan Buto Ireng. Dia memberiku kekayaan, kekuatan, kemuliaan, tapi sebagai gantinya, aku harus memberinya pengganti setiap kali aku menikah lagi. Aku menelan ludah. Jadi, semua suami kamu sebelumnya, ia mengangguk pelan. Mereka menjadi pembayaran untuk kesepakatan yang kulakukan. Aku gemetar. Kenapa kamu menikah lagi? Kenapa kamu ambil aku? Ia menatapku dengan pandangan aneh. Karena kamu beda, kamu taat, kuat. Aku pikir Buto Ireng akan senang kalau ku beri yang terbaik. Aku langsung bangkit. Saya bukan hadiah. Saya manusia dan saya tidak akan biarkan kamu gunakan saya untuk ritual najis itu. Ia tersenyum tipis. Tapi kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini sejak kamu masuk ke rumahku. Aku pulang ke desa sore itu. Maya, sepupuku, menyambutku di depan rumah. Ada apa? Kamu kelihatan sangat murung, katanya. Aku menatap matanya. Aku baru saja tahu kebenaran tentang Ida Rahayu. Ia membuat kontrak dengan Buto Ireng. Setiap kali ia menikah, ia harus membayar dengan jiwa suaminya. Maya menahan napas. Kamu yakin? Aku mengangguk. Aku melihatnya di sumur belakang rumah. Ia menungguku. Maya menepuk bahuku. Kalau begitu, kamu harus pergi. Jangan tunggu malam berikutnya. Aku menggeleng. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Kalau aku kabur, maka mereka akan terus mencari pengganti. Dan korban berikutnya bisa jadi lelaki lain yang tidak tahu apa-apa. Aku menatap langit-langit, kayu usang di atas. Aku harus hancurkan ikatan itu sebelum ada korban lagi. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Aku sering melihat refleksi diriku sendiri dalam cermin tapi. Di balik ada sosok hitam yang mengikutiku. Udara di dalam rumah semakin dingin, bayangan pria-pria lama mulai muncul di lorong-lorong.
Dan setiap malam, suara tangisan dari sumur semakin keras. Aku menulis semuanya dalam catatan kecil. Nama-nama, suami Ida Rahayu, tanggal kematian, atau hilang, foto-foto yang kutemukan, dan deskripsi tentang Buto Ireng. Lalu suatu malam, aku mendapat pesan dari Kiai Romli via telepon. Kamu harus putuskan ikatan itu, katanya. Kalau kamu tidak lakukan itu malam ini, maka kamu tidak akan bisa pulang lagi. Aku menatap jam. Malam sudah larut, dan Buto Ireng menungguku. Aku kembali ke rumah besar itu. Aku membawa tasbih dan doa, penuntun arwah. Aku juga membawa niat bulat untuk menyelamatkan diriku dan untuk menyelamatkan roh-roh yang tertinggal. Aku duduk di tepi sumur tua, menyiram air doa ke dalamnya. Lalu aku mulai membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Angin bertiup kencang, kabut hitam naik dari dalam sumur, dan dari dalamnya, Buto Ireng muncul. Matanya menyala, tangannya menggapai-gapai udara. Kamu tidak bisa melawan takdirmu. Kamu adalah suami barunya, dan kamu adalah pembayaran terakhir. Aku menegakkan badan. Aku bukan pembayaran. Aku manusia. Aku hamba Allah. Dan aku tidak akan biarkan kamu ambil jiwaku. Lalu aku melanjutkan zikirku. Lebih lantang, lebih kuat. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Buto Ireng menjerit. Ia mundur perlahan. Tapi tiba-tiba sebuah suara dari belakangku. Firman ... Aku menoleh cepat. Berdirilah Ida Rahayu di ambang pintu belakang rumah. Matanya kosong, mulutnya tersenyum. Kenapa kamu melawan mereka? Kamu bisa hidup enak bersamaku. Tapi kalau kamu lawan Buto Ireng, maka kamu akan kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Yang penting bukan uang atau kemewahan. Yang penting adalah jiwa. Dan aku tidak akan biarkan kamu jual jiwa orang lain demi ketamakan. Lalu, aku kembali ke sumur, melanjutkan di zikir. Wallahu akbar. Allahu akbar. Laula wala kutobleu bata iya biyak. Cahaya putih semakin kuat. Buto Ireng menjerit keras. Lalu ia menghilang dalam kepulan asap. Sumur itu berhenti mengeluarkan angin dingin. Bau anyir darah lenyap. Aku menatap Ida Rahayu yang masih berdiri di sana. Wajahnya berubah. Air mukanya memucat. Tubuhnya gemetar. Kamu, gumamnya. Kamu berhasil memutuskannya? Aku mengangguk. Ya, aku hancurkan ikatan itu. Buto Ireng tidak akan bisa ambil jiwa lagi. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kamu memang beda. Tapi kamu tidak akan bisa pulang. Karena kamu sudah melihat kami, dan kamu sudah menjadi bagian dari kami. Lalu ia menghilang dalam kabut hitam. Aku pulang ke kontrakan dengan tubuh lemas. Maya menyambutku dengan khawatir. Bagaimana? Apa kamu berhasil? Aku menatap matanya. Ikatannya rusak. Buto Ireng pergi. Tapi Maya menunggu lanjutanku. Aku melanjutkan. Tapi Ida Rahayu bilang, aku tidak bisa pulang. Karena aku sudah melihat dunia mereka. Dan karena aku adalah salah satu dari mereka sekarang. Maya menatapku lama. Kamu bukan milik mereka. Kamu Allah. Dan kamu punya kita. Aku tersenyum tipis. Semoga benar begitu. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di sumur tua, sendirian. Tapi, dari dasar sumur, aku melihat wajah-wajah itu. Suami pertama, suami kedua, suami ketiga. Mereka menatapku. Terima kasih, kamu bebaskan kami. Tapi kamu tidak bisa lupa pada kami. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Selama kamu hidup, dunia ini tidak akan lupa pada kami. Aku terbangun basah oleh keringat. Napasku tersengal. Aku menatap cermin di depanku. Refleksiku tampak normal. Tapi di sadet layar handphoneku ada bekas sidik jari hitam. Seperti jika seseorang menyentuh layar itu dari balik dunia lain. Aku tahu sekarang. Aku berhasil membebaskan mereka. Aku berhasil menghancurkan pesugihan itu. Tapi aku juga tahu bahwa sebagian dari mereka masih tinggal dalam diriku. Dan mungkin aku tidak akan pernah sepenuhnya bebas. Aku pulang ke rumah dengan kepala pusing. Setelah menghancurkan ikatan Buto Ireng
dan membebaskan jiwa-jiwa. Suami, aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang mulai terlepas. Udara di dalam tubuhku terasa kosong, tapi jiwaku tidak tenang. Saat sampai di kontrakan, Maya langsung menyambut. Ia melihat wajahku dan tahu sesuatu sedang terjadi. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya sambil menepuk bahuku. Aku duduk di kursi plastik usang di depan pintu. Ikatannya sudah rusak. Buto Ireng pergi, tapi Maya mengerat-kerat otaknya. Tapi apa? Aku menatap lenggit-lengget kayu retak di atas. Ida Rahayu bilang, "Saya tidak bisa pulang karena saya sudah menjadi bagian dari dunia itu." Maya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kamu harus pastikan kamu masih manusia. Kalau kamu benar-benar pembebas mereka, maka kamu juga harus bisa lepaskan mereka dari dirimu." Aku menghela napas. Aku tidak yakin itu bisa. Beberapa hari berlalu. Aku mencoba kembali hidup normal. Aku pergi ke pasar, salat di masjid, dan bertemu Rizal di warung teh biasa. Tapi semakin lama, semakin aneh perasaanku. Aku sering melihat refleksi diriku sendiri di cermin tapi di belakangku ada bekas bayangan hitam, seolah-olah Buto Ireng masih mengikutiku. Dan setiap kali aku membuka mata di malam hari, aku mendengar suara bisikan dari bawah bantal. "Kamu masih milik kami." Aku menutup telinga, membaca di sikir pelindung, tapi suara itu tidak hilang begitu saja. Suatu sore, aku menerima pesan dari Pak Sastro. "Kamu berhasil hentikan ritual itu." Tapi Ida Rahayu lenyap, rumah besar itu kosong. Tidak ada jejaknya lagi. Aku menatap layar handphone lama, lalu balik. "Apakah semua ini selesai?" Pak Sastro menjawab, "Mungkin bagi mereka, tapi tidak bagi kamu. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Selama kamu hidup, kisah itu tidak akan mati." Aku menelan ludah. Esok paginya, aku pergi ke rumah besar itu. Rumah yang dulu penuh dengan kemewahan dan aroma minyak wangi tebal. Tapi saat ku masuki, suasana terasa sangat sunyi. Lampu-lampu redup padam. Tirai-tirainya tertutup rapat. Bau anyir darah menghilang, digantikan oleh bau tanah basah dan daun yang membusuk. Aku menyusuri lorong panjang menuju kamar utama. Di sana, foto-foto Ida Rahayu masih tersisa. Tapi di sudut meja riasnya ada sebuah surat. Surat yang ditulis dengan tinta hitam pekat. Firman, "Terima kasih telah menghancurkan ikatan itu. Tapi ingat satu hal. Setiap orang yang melawan ketamakan harus membayar harga tertentu, dan kamu adalah salah satunya." Aku surat itu beberapa kali, lalu menoleh ke cermin. Kamar, refleksiku tampak normal, tapi di sudut cermin ada bekas sidik jari hitam menempel di bingkai kayu, seolah seseorang kecil menyentuhnya dari balik dunia lain. Malam itu, aku bermimpi buruk. Aku berada di dalam sumur tua, sendirian, di bawah air hitam yang penuh dengan bayangan. Wajah para suami lama Ida Rahayu. Mereka menatapku dari dasar sumur dengan mata kosong, mulut tersenyum. "Kamu pikir kamu selamat?" bisik mereka bersamaan. Aku ingin keluar, ingin lari, tapi tubuhku membeku. Air hitam itu naik, menggenang, membenamkanku. Lalu dari balik kabut air, berdirilah Buto Ireng. Matanya menyala, senyumnya lebar, tangannya menggapai-gapai ke arahku. "Kamu tidak bisa lari, karena kamu adalah pengganti terakhir. Kamu adalah suami barunya, dan kamu adalah pembayaran terakhir." Aku menjerit, ingin bangun, tapi mimpi itu terasa nyata. Lalu ia menyentuhku, dan aku merasakan dingin menjalar dari ujung kaki sampai ke kepala. Aku terbangun basah oleh keringat. Napasku tersengal. Aku langsung melihat ke cermin. Refleksiku tampak normal, tapi kulitku terasa lebih gelap dari biasanya. Aku menatap tanganku. Ada bekas goresan hitam di pergelangan, seperti jika seseorang mencoba menarikku ke dalam beberapa hari. Setelahnya, aku menerima kabar dari tetua desa. Ida Rahayu tidak pernah pulang ke rumah itu. Tidak ada jejaknya di desa, hanya bekas darah di ambang pintu. Aku menatap Maya. Jadi, dia pergi. Maya menghela napas. Atau mungkin dia diambil. Aku menutup mata sejenak. Kalau begitu, maka ritual itu belum sepenuhnya selesai. Sore itu,
Aku pergi ke sumur tua lagi. Aku membawa Al-Quran dan tasbih Kiai Romli. Aku ingin memastikan bahwa tidak hanya jiwa suami-suaminya yang bebas, tapi juga roh-roh lain yang mungkin masih tersesat. Aku duduk di tepi sumur, menyiram air doa ke dalamnya, lalu mulai membaca surah Yasin, Ya Asiin, wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup pelan. Kabut putih naik dari dalam sumur. Aku menit ke dalam, dan dari dalam sumur, aku melihat mereka, suami pertama, kedua, dan ketiga Ida Rahayu. Mereka berdiri di dasar sumur, menatapku. Salah satu dari mereka, suami ketiga, berbicara, kamu bebaskan kami dengan imanmu. Kami tidak marah, kami bahkan berterima kasih. Tapi ingatlah satu hal. Kamu tidak bisa lari dari kenangan itu, karena kamu adalah penjaga kisah kami. Dan suatu hari, kamu akan dipanggil lagi. Lalu mereka menghilang bersama kabut putih yang membumbung ke langit. Aku pulang ke kontrakan dengan kepala penuh pikiran. Aku berhasil membebaskan mereka. Aku berhasil menghancurkan pesugihan itu. Tapi aku merasa seperti ada bagian dari diriku yang tidak kembali. Dan entah kenapa, aku merasa seperti jika suatu hari nanti, aku akan kembali ke tempat itu untuk menjadi penjaga kisah yang lain. Aku pulang ke kontrakan dengan rasa lelah yang luar biasa. Bukan hanya fisik tapi juga jiwa. Setelah menghancurkan ikatan pesugihan Ida Rahayu dan membebaskan roh-roh suami-suaminya dari cengkeraman Buto Ireng, aku merasa seperti bagian dari mereka masih tinggal dalam diriku. Dan mungkin akan selamanya. Beberapa hari setelahnya, aku mulai menulis semua yang telah terjadi. Aku tidak bisa biarkan kisah ini hilang begitu saja. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin sedang berada dalam situasi serupa, menikahi seseorang yang tampak sempurna, tapi menyembunyikan sesuatu yang gelap. Aku mengetik ceritaku dalam bentuk narasi pendek, lalu mengirimkannya ke beberapa forum buruh, blog horor lokal, dan grup diskusi tentang tradisi sesat di Indonesia. Aku tidak menyebut nama lengkap atau lokasi pasti, tapi cukup untuk membuat warga desa-desa lain curiga. Dan ternyata balasan mulai datang. Seorang pria dari Jawa Barat mengirim pesan, saya punya tetangga seperti itu, wanita kaya yang sudah 3 kali janda. Suami terakhirnya menghilang setelah malam pertama. Seorang perempuan dari Sumatera Utara, di kampung kami, ada legenda tentang janda pembawa bala. Mereka menggunakan ritual darah untuk menjaga kemewahan. Dan bahkan seorang ustadz dari Sulawesi. Ada banyak kasus seperti ini. Tapi semuanya dibungkam karena ketakutan. Kalau kamu bisa melawan, maka kamu adalah penjaga kisah yang langka. Suatu sore, Rizal datang ke kontrakan. Ada yang aneh, katanya pelan. Beberapa pemuda di dusun barat mau menikahi janda-janda kaya. Dan mereka bilang, mereka diberi hadiah besar kalau menikah. Aku menatapnya. Hadiah apa? Rizal menjawab ragu-ragu. Uang, tanah, rumah. Semua langsung diserahkan saat akad selesai. Aku menelan ludah. Itu sama seperti Ida Rahayu, hanya beda caranya. Lalu aku berkata, mereka harus diperingatkan. Ini bukan cuma soal ketamakan, ini soal nyawa manusia. Saat matahari mulai tenggelam, Maya datang membawakan teh hangat dan sebuah surat dari Kiai Romli. Ia memberiku pesan, kamu telah masuk ke dunia gaib dan kamu telah berhasil keluar. Tapi ingat, Firman, selama masih ada janda-janda kaya yang menikah dengan cara aneh, maka pesugihan itu belum sepenuhnya mati. Kamu adalah penjaga kisah ini dan kamu adalah hamba yang dipilih untuk melawan. Aku menatap surat itu lama, lalu aku tersenyum tipis. Aku sayang. Beberapa minggu kemudian, artikelku tersebar ke media sosial, bahkan sampai ke beberapa program acara mistis di televisi. Seorang produser menelponku dan menawarkan kesempatan untuk menceritakan kisahku secara lebih luas. Kalau kamu benar-benar hidup dalam dunia itu, maka tolong ceritakan agar orang lain tidak tertipu lagi. Aku menerima tawaran itu. Dan saat rekaman dimulai, aku menceritakan segalanya dari awal bertemu Ida Rahayu hingga ritual sumur tua dan akhirnya pertarungan dengan Buto Ireng. Aku bicara dengan tenang tapi tegas, jangan percaya pada kekayaan yang datang tanpa usaha, karena bisa jadi itu adalah bayaran dari dunia lain.
Setelah acara itu ditayangkan, reaksi publik hebat. Banyak orang mulai menulis pengalaman serupa. Ada yang bercerita tentang saudara mereka yang menikahi janda kaya, lalu meninggal mendadak. Ada yang bercerita tentang wanita di daerahnya yang memiliki rumah besar, tapi suami selalu pergi setelah pernikahan. Forum agama mulai membahas, tokoh spiritual memberi pandangan. Polisi mulai menyelidiki beberapa kasus yang mirip, dan aku menjadi pusat dari semua ini. Namun, tidak semua reaksi positif. Aku menerima beberapa pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Kamu telah mengganggu alam lain. Mereka tidak senang, dan kamu akan kembali ke tempat itu. Aku mencoba tenang, menjawab dengan dizikir. Tapi hatiku tidak bisa sepenuhnya damai. Suatu malam, saat sedang tidur, aku bermimpi lagi. Aku berada di dalam sumur tua, sendirian. Di dasarnya, air hitam naik perlahan. Dan dari balik kabut, suara bisikan terdengar. Kamu pikir kamu bebas? Kamu salah. Karena kisah itu tidak pernah berakhir. Selama ada yang mencari kekayaan tanpa usaha halal, maka makhluk itu akan kembali. Dan kamu adalah penjaga kisah itu. Lalu dari air hitam itu muncul 3 wajah. Para suami Ida Rahayu. Mereka menatapku, tersenyum lembut. Kami aman sekarang, tapi kamu harus terus melawan agar yang lain juga bisa pulang. Aku menatap mereka. Saya akan lakukan itu. Saya janji. Lalu, mereka menghilang. Esok paginya, aku menemukan sesuatu di meja. Sebuah foto lama. Bukan foto Ida Rahayu, tapi foto seorang wanita muda berbaju putih, berdiri di depan sebuah rumah besar di luar desa. Di belakang foto itu tertulis satu kata, penggantimu, aku. Menatap foto itu lama, aku tahu artinya. Ini belum selesai. Aku tidak bisa tinggal diam. Setelah melihat foto misterius itu di atas meja, aku tahu satu hal. Ritual ini belum selesai. Dan mungkin aku hanya salah satu dari banyak penjaga kisah yang tersebar di seluruh negeri. Foto itu membuatku gelisah. Aku menelusuri alamat yang kutemukan dari seseorang di grup diskusi horor lokal. Alamatnya ada di sebuah desa kecil di Jawa Timur, desa bernama Tanjung Kerta, dekat pegunungan. Aku memberitahu Maya. Ia khawatir. Kamu yakin akan pergi ke sana? Tanyanya sambil meminum teh hangat di warung depan terminal. Aku mengangguk. Kalau aku tidak pergi, maka korban berikutnya akan datang. Maya menepuk bahuku. Kalau begitu, bawalah ini. Ia memberiku tasbih Kiai Romli dan air minum yang telah dibacakan doa. Untuk perlindunganmu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih. Perjalanan menuju Tanjung Kerta memakan waktu hampir 8 jam. Aku naik bus kecil dari Bekasi, lalu dilanjutkan dengan ojek trail, melewati jalur pegunungan yang sempit dan penuh kabut. Sesampainya di desa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung tidak berkicau, anjing-anjing tidak menggonggong, hanya suara angin yang menyelinap di antara pepohonan randu. Aku bertanya pada warga tentang rumah besar di foto. Seorang ibu tua menunjukkan jalan. Itu rumah Mbak Lina, wanita kaya dari keluarga lama. Tapi ia menelan ludah. Dia sudah 2 kali janda dan suami terakhirnya hilang tanpa jejak. Aku menegakkan badan. Ada apa dengan dia? Ibu itu menatapku ragu. Jangan banyak tanya. Kalau kamu mencari masalah, maka kamu akan menemukannya. Lalu, pergi aku. Akhirnya, sampai ke rumah itu. Mirip dengan rumah Ida Rahayu, dikelilingi pagar tinggi, pohon randu di setiap sudut, dan aroma minyak wangi tebal menyengat hidungku. Aku mengetuk pintu kayu besar itu pelan. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Berdirilah seorang wanita muda, cantik, rambutnya hitam panjang, matanya menyala-nyala. Namanya Lina. Ia tersenyum manis. Kamu pasti Firman. Ada orang yang bilang kamu akan datang. Aku mengerutkan dahi. Siapa yang bilang? Ia menjawab pelan. Mereka yang sudah pergi. Mereka yang punya cerita sama sepertimu. Aku menatap matanya. Kamu juga memiliki ikatan itu? Ya, ia mengangguk. Ya, tapi bukan karena aku ingin. Aku hanya korban dari ketamakan keluargaku. Aku diam sejenak. Lalu kenapa kamu tetap melanjutkan ritual itu? Lina menarik napas panjang. Karena kalau tidak ada pengganti,
maka Buto Ireng tidak akan puas dan ia akan hancurkan segalanya. Aku mulai mengerti. Ini bukan cuma soal Ida Rahayu. Banyak wanita lain yang dipaksa menjadi bagian dari dunia ini. Dengan atau tanpa izin, aku masuk ke dalam rumah Lina. Suasananya mirip dengan rumah Ida Rahayu. Ruang tengah luas, foto-foto lama, dan aroma anyir yang tertutup oleh parfum mahal di ruang tamu. Lina duduk di kursi beludru merah. Ia menatapku dengan pandangan prihatin. Aku dengar kamu berhasil menghancurkan pesugihan itu, katanya pelan. Aku mengangguk. Ya, aku putuskan ikatan dengan dizikir dan ayat suci. Buto Ireng tidak lagi bisa ambil jiwa. Lina tersenyum sedih. Tapi kamu masih merasakan sesuatu ya? Aku menatap tanganku, ada bekas goresan hitam, dan kadang-kadang aku mendengar bisikan dari dalam diriku sendiri. Lina menghela napas, itu artinya kamu adalah penjaga kisah mereka. Dan akan terus mendengar mereka, meskipun mereka sudah pergi. Aku mengerat-kerat otakku. Apa kamu juga seperti itu? Lina menggeleng. Aku tidak punya pilihan, keluargaku masih percaya pada ritual itu. Mereka bilang, kalau kamu tidak teruskan tradisi, maka kami semua akan bangkrut. Aku menatapnya. Jadi kamu menikah karena paksaan? Lina ya. Dan suami pertama hilang, suami kedua meninggal tanpa alasan jelas. Sekarang aku sedang menunggu yang ketiga. Aku menelan ludah. Kamu mau menikah lagi? Padahal kamu tahu risikonya. Lina menatapku. Kalau tidak ada yang menikahiku, maka Buto Ireng akan marah. Dan ia akan cari korban lain, orang yang tidak tahu apa-apa. Lebih baik aku dapat mereka. Aku menegakkan badan. Tidak ada yang pantas dikurbankan. Lalu aku berkata tegas, saya akan bantu kamu. Saya akan hancurkan ikatan itu. Lina menatapku lama. Kamu itu bukan hal mudah. Aku sudah mencoba, tapi mereka selalu kembali. Aku tersenyum tipis. Saya punya ilmu yang berbeda, ilmu yang tidak takut pada ketamakan. Ilmu yang percaya pada Allah. Beberapa hari berlalu, aku tinggal di rumah Lina sebagai teman, bukan calon suami. Aku mencoba mencari sumur tua yang menjadi tempat ritual itu. Setelah beberapa pencarian, aku menemukannya di belakang rumah, tertutup tirai hitam, dan di depannya ada batu nisan tanpa nama. Aku membaca surah Al-Falaq dan An-Nas di depan sumur itu. Kul audu birabil falak min syar'i ma kholak. Angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, dan dari balik tirai hitam, bayangan hitam muncul. Buto Ireng, matanya menyala, mulutnya tersenyum, tapi kali ini ia tidak langsung menyerang. Ia menatapku. Kamu lagi? Aku menegakkan badan. Ya, dan saya tidak akan biarkan kamu ambil nyawa lagi. Buto Ireng mendengus. Kamu pikir kamu bisa melawan kami? Kamu pikir kamu bisa hancurkan kontrak yang sudah dibuat selama ratusan tahun? Aku membaca surah Al-Baqarah dengan suara lantang. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Cahaya putih menyembur dari tubuhku. Buto Ireng mundur, menjerit kesakitan, lalu menghilang dalam kabut hitam. Esok harinya, Lina datang ke kamarku. Wajahnya murum. Kamu berhasil, katanya pelan. Aku tidak mendengar suara itu lagi. Aku menatapnya. Buto Ireng tidak akan kembali, kecuali kalau kamu teruskan ritual itu. Lina menatapku lama. Aku tidak akan menikah lagi. Aku janji. Aku tersenyum. Kalau begitu, kamu bebas. Beberapa minggu kemudian, aku pulang ke Bekasi. Di jalan, aku menerima pesan dari Lina. Terima kasih, Firman. Aku akhirnya bisa istirahat. Tapi aku merasa kamu tidak akan berhenti mencari kisah seperti ini. Karena kamu adalah penjaga kisah mereka yang tersesat. Dan kamu adalah pelawan terakhir mereka. Aku menatap layar handphone lama. Lalu aku tersenyum. Benar, aku tidak akan berhenti. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di sebuah rumah besar di tengah hutan. Di dalamnya, banyak wanita muda berdiri diam. Semua cantik, semua kaya, dan semuanya menikahi lelaki. Demi kekayon lalu, dari kejauhan, seorang wanita tua muncul. Ia menatapku dengan mata redup. Kamu telah membawa cahaya ke dalam bayangan, dan kamu akan terus melakukannya. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Selama kamu hidup,
Tidak akan ada lagi tumbal pernikahan. Aku menatapnya. Siapa Anda? Wanita itu tersenyum. Aku adalah roh dari wanita pertama yang membuat perjanjian itu. Dan kamu adalah satu-satunya yang bisa mengakhiri semuanya. Lalu ia menghilang. Esok paginya, aku menerima pesan dari Rizal. Ada yang baru di desa kita. Seorang janda kaya dari daerah timur mulai menawarkan uang dan rumah pada siapapun yang mau menikahinya. Dan dia baru saja dapat suami baru. Aku menetap. Pesan itu lama. Aku tahu ini belum selesai dan aku harus pergi ke sana untuk menyelamatkan yang lain. Aku tidak punya banyak waktu untuk ragu. Setelah menerima pesan dari Rizal, aku langsung memutuskan pergi ke desa Sumbermulyo di Jawa Timur. Tempat itu jauh dari kota, terletak di lembah pegunungan yang selalu diselimuti kabut pagi. Dari laporan warga, seorang janda bernama Sri Murti, usia 38 tahun, baru saja menikahi pemuda lokal bernama Budi. Ia tiba-tiba mendapat rumah besar dan uang dalam jumlah besar setelah akad selesai. Tapi seminggu kemudian, ia mulai melihat hal-hal aneh, mimpi buruk, suara dari arah sumur tua, dan bekas sidik jari hitam di dinding kamarnya. Lalu, Budi menghilang. Tidak ada jejak, hanya menyisakan darah di tempat tidur. Perjalanan ke Sumbermulyo berlangsung panjang. Aku naik bus hingga terminal terdekat, lalu dilanjutkan ojek trail melewati jalur sempit di antara sawah dan hutan kecil. Sesampainya di desa, udara langsung terasa berbeda. Dingin menusuk tulang, meskipun matahari sedang tinggi. Angie tidak mau masuk ke area rumah Trimurti, bahkan burung-burung enggan berkicau di dekat sana. Aku bertanya pada warga tentang Sri Murti. Semua menjawab sama, jangan dekati rumah itu, dia bukan manusia biasa. Di belakang rumahnya, ada sesuatu yang tidak boleh dilihat. Aku dengar suami barunya hilang, tapi ia sendiri juga sudah jarang kelihatan. Aku akhirnya sampai di rumah Sri Murti sore itu. Rumahnya besar, dikelilingi pagar kayu lapuk, dan bunga telang di setiap sudut. Bau minyak wangi menyengat hidungku saat aku mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Berdirilah Sri Murti, cantik, anggun, tapi matanya kosong. Sorotnya dingin, seperti jika ia bisa melihat masa depanku. Kamu pasti Firman, katanya pelan. Ada yang bilang kamu akan datang. Aku mengerutkan dahi. Siapa yang bilang? Ia tersenyum samar. Mereka yang sudah pergi. Aku menatapnya. Kamu tahu siapa saya? Ya, kamu adalah penjaga kisah mereka yang tersesat. Dan kamu adalah satu-satunya yang berhasil lolos dari Buto Ireng. Aku diam sejenak. Kenapa Anda masih melanjutkan ritual itu? Sri Murti menarik napas panjang, lalu ia berkata, bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak punya pilihan. Keluargaku dipaksa oleh nenek moyang. Kontrak itu dibuat sebelum aku lahir. Aku hanya pewarisnya. Aku menegakkan badan. Saya percaya bahwa tidak ada takdir yang tidak bisa diubah. Allah Maha Pengampun, dan Dia juga Maha Penolong. Sri Murti menatapku lama. Kalau begitu, kamu harus masuk. Lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengikutinya ke dalam rumah. Suasananya lebih sunyi dari rumah Ida Rahayu atau Lina. Tidak ada lukisan mahal. Tidak ada aroma parfum tebal. Hanya kesunyian dan sebuah foto di ruang tengah. Foto seorang wanita tua nenek Sri Murti. Di belakangnya tertulis kata-kata aneh. Ini harus terus dibayar. Setiap kali istri menikah lagi, jiwa harus dikorbankan. Aku membaca kota-kota itu berulang-ulang. Ini bukan cuma ritual pesugihan biasa. Ini adalah kontrak turun-temurun. Aku menatap Sri Murti. Apakah kamu percaya pada janji ini? Ia menggeleng pelan. Aku tidak percaya. Tapi keluargaku, mereka, tidak akan biarkan aku putuskan ikatan itu. Aku menelan ludah. Lalu, di mana suami barumu? Sri Murti menunjuk ke belakang rumah. Dia hilang. Seperti semua yang lain, aku memutuskan untuk mencari sumur tua itu. Dan aku yakin, itu adalah tempat Buto Ireng tinggal. Saat malam menjelang, aku menyelinap ke halaman belakang rumah. Sumur itu benar-benar ada. Tertutup tirai merah tua yang tampaknya belum pernah disentuh selama puluhan tahun. Aku membuka tutup sumur itu perlahan. Bau anyir darah menyengat hidungku. Aku menyulakan.
senter kecil dan melihat ke dalam. Gelap, tapi dari dasar sumur, aku mendengar bisikan, "Kamu lagi." Aku menoleh cepat. Seorang wanita tua berdiri di balik pepohonan randu. Ia menatapku dengan pandangan tajam. "Kamu jangan macam-macam," katanya pelan. "Ini bukan urusanmu." Aku menatapnya lurus. "Ini adalah urusanku, karena saya adalah penjaga kisah ini." Wanita itu mendekat. "Kamu pikir kamu bisa melawan keturunan kami? Kami sudah melakukan ini selama ratusan tahun." Aku menegakkan badan. "Saya tidak melawan keluarga Bunda. Saya melawan iblis yang mengendalikan kalian." Lalu, aku mulai membaca surah Yasin. Wa Al-Quran Il-Hakim. Angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, dan dari dalam sumur, bayangan hitam muncul. Buto Ireng, matanya menyala, tangannya panjang. Ia menatapku dengan tatapan amarah. "Kamu lagi," desisnya. "Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kontrak ini?" Aku tidak mundur. Saya tidak punya niat menghancurkan kontrak najis. Saya hanya ingin membebaskan jiwa-jiwa yang tersesat. Lalu aku membaca di zikir pelindung. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Cahaya putih menyembur dari tubuhku. Buto Ireng menjerit keras. Tapi ia tidak langsung pergi. Ia melawan. Ia menyeretku ke dalam sumur. Aku mencoba bertahan, menatap mata, fokus pada dizikir, dan tiba-tiba, aku melihat bayangan hitam lain muncul dari dalam sumur. Bukan hanya Buto Ireng, ada roh-roh wanita tua, turun-menurun, menjadi bagian dari ritual ini. Salah satunya menatapku. "Kamu pikir kamu bisa melawan kami? Kami adalah warisan dari dunia lain, dan kami adalah pengikat janji yang tidak bisa rusak." Aku menatap mereka. Saya tahu janji itu bisa rusak. Saya sudah lakukan itu sebelumnya. Lalu aku membaca surah Al-Baqarah lebih lantang. Wallahu Akbar. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Roh-roh itu mundur. Tapi Buto Ireng tetap di sana. Ia berkata dengan suara serak, "Kamu tidak bisa melawan tradisi yang dibangun dengan darah. Keluarga Sri Murti adalah penerus dari Ida Rahayu. Dan kamu adalah penjaga kisah itu. Tapi kamu juga akan menjadi milik kami." Aku menatapnya tajam. Saya manusia. Saya hamba Allah. Dan saya tidak akan jadi bagian dari kalian. Lalu, aku lanjutkan zikirku. Lebih kuat, lebih tulus. Ledakan cahaya terjadi. Buto Ireng menjerit. Sumur itu berhenti mengeluarkan angin dingin. Dan roh-roh wanita tua itu lenyap. Esok pagi, Sri Murti datang ke kamarku. Wajahnya murung. "Kamu berhasil," katanya pelan. Aku tidak mendengar suara itu lagi. Aku menatapnya. "Bagaimana perasaanmu sekarang?" Ia menjawab dengan suara serak. "Lega, tapi juga takut." Aku mengerutkan dahi. "Kenapa takut?" Aye menatapku. "Karena kalau ikatan itu benar-benar rusak, maka keluargaku akan hancur. Uang kami akan pergi, harta kami akan lenyap." Aku menatapnya serius. "Lebih baik hidup miskin, tapi bebas, daripada kaya, tapi jual jiwa." Sri Murti menghela napas panjang. "Terima kasih. Kamu benar-benar beda dari yang lain." Beberapa hari kemudian, aku pulang ke Bekasi. Maya menjemputku di terminal. "Ada apa?" tanyanya saat melihat wajahku. Aku tersenyum tipis. "Aku berhasil lagi." Maya menatapku khawatir, tapi terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Aku mengangguk karena aku mulai merasa seperti mereka. Seperti jika bagian dari diriku juga ikut dalam dunia itu. Maya menepuk bahuku. "Kamu masih manusia, masih punya kita, masih punya Allah." Aku menatap langit-langit kontrakan. Semoga benar begitu. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di dalam sumur tua. Air hitam menggenang. Dan dari dasar sumur, suara bisikan terdengar. "Kamu berhasil memecahkan ikatan. Tapi kamu tidak bisa lari dari takdirmu. Karena kamu adalah penjaga kisah itu. Dan suatu hari nanti, kamu akan kembali ke tempat itu untuk menyelamatkan yang lain." Aku terbangun basah oleh keringat. Napasku tersengal. Aku menatap cermin kamar mandi. Refleksiku normal. Tapi di belakangku, ada bekas sidik jari hitam di dinding. Seolah-olah seseorang menyentuhku dari belakang. Aku menutup mata. Aku tahu sekarang, aku tidak hanya melawan ritual.
Aku melawan warisan ketamakan yang tersebar di banyak desa, dan aku adalah satu-satunya yang punya nyali untuk melawan. Beberapa minggu setelahnya, aku menerima surat dari Sri Murti. Keluargaku marah padaku. Mereka bilang, aku telah mempermalukan nama keluarga. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah bebas, dan aku harap kamu terus melawan. Karena kamu adalah penjaga kisah ini. Aku menatap surat itu lama, lalu menulis jawaban. Saya akan terus melawan, sampai tidak ada lagi yang menjadi tumbal pernikahan. Bulan kemudian, aku menerima pesan dari seorang wanita di daerah Sulawesi Selatan. Saya menikah beberapa bulan lalu. Suami saya hilang, dan saya merasa seperti jika ada yang mengikutiku. Saya mohon bantu saya. Aku menatap layar handphone lama. Aku tahu artinya. Aku harus pergi lagi untuk menyelamatkan jiwa yang lain. Aku tahu ini akan terus berlanjut. Setiap kali ada janda kaya yang menikahi lelaki muda, lalu suami itu hilang atau mati dalam waktu singkat, maka ritual itu masih hidup, dan aku adalah satu-satunya penjaga kenangan yang bisa melawan. Setelah berhasil membebaskan Sri Murti dari ikatan gaib di desa Sumbermulyo, aku pulang ke Bekasi dengan rasa lelah yang luar biasa. Bukan fisik tapi jiwa. Ada sesuatu dalam diriku yang mulai terasa kosong. Seperti jika bagian dari tubuh dan jiwaku tidak sepenuhnya kembali. Maya menyambutku di terminal. Ia langsung tahu ada yang salah. Kamu kelihatan seperti orang yang baru saja keluar dari neraka, katanya sambil membawakan tas kecilku. Aku tersenyum tipis. Mungkin begitu adanya. Beberapa hari berlalu, dan aku mencoba kembali hidup normal. Aku salat tepat waktu, membaca di zikir pagi dan malam. Tapi entah kenapa, aku sering melihat bekas sidik jari hitam di cermin kamarku. Dan setiap malam, suara bisikan dari bawah bantal masih terdengar. Kamu masih milik kami. Aku menutup telinga, membacakan surah Anas untuk mengusir gangguan itu. Tapi semakin lama semakin jelas, aku bukan hanya penjaga kisah mereka. Aku juga mulai menjadi bagian dari dunia itu. Suatu sore, Rizal datang menjengukku. Ia membawa sebuah surat usang yang ia temukan di pasar loak. Ini dulu dipakai sebagai catatan ritual oleh duken-duken tua di Jawa, katanya pelan. Aku menerima surat itu dan membacanya perlahan. Isinya membuat darahku membeku. Dengen, buto ireng, kekayaan akan terus mengalir. Tapi setiap kali istri menikah lagi, jiwa harus dikorbankan. Jika tidak ada pengganti, maka pembayarannya adalah jiwa si pemilik janji. Aku menelan ludah. Artinya, kalau seorang janda tidak menikah lagi, maka Buto Ireng akan ambil jiwanya sendiri. Rizal mengangguk. Ya, itu sebabnya banyak janda kaya terus mencari suami baru. Mereka takut pada akhir dari kontrak itu. Aku menatap langit-langit kayu usang di atas. Berarti, selama masih ada janda yang percaya pada pesugihan ini, maka korban akan terus ada. Rizal menepuk bahuku. Dan kamu adalah satu-satunya yang bisa hentikan itu. Beberapa minggu kemudian, aku menerima pesan dari seorang wanita bernama Wulan dari daerah Sulawesi Selatan. Saya baru saja menikah. Suami saya hilang setelah malam pertama. Di tempat tidur hanya menyisakan darah, dan saya merasa ada yang mengikutiku. Ada yang bicara padaku saat aku sendirian. Tolong saya, Firman. Aku menatap layar handphone lama. Lalu aku jawab, saya akan datang. Tapi tolong, jangan biarkan dirimu menikah lagi. Kalau kamu tetap hidup sendirian, maka kamu punya kesempatan untuk bebas. Perjalanan ke Sulawesi Selatan panjang dan melelahkan. Aku naik bus, kapal laut, lalu ojek trail melewati jalur pegunungan yang sempit. Cuaca sangat buruk. Hujan deras turun setiap hari. Angin bertiup kencang dari arah barat. Saat sampai di rumah Wulan, suasana langsung terasa aneh. Rumahnya besar. Di depannya, pohon randu tinggi menjulang. Di dalamnya, aroma minyak wangi tebal menyelimuti udara. Wulan menyambutku dengan tatapan ketakutan. Kamu yakin bisa membantuku? Aku mengangguk. Saya sudah lakukan ini sebelumnya, dan saya akan lakukan lagi. Aku mulai menyelidiki rumah itu. Dari dokumen-dokumen lama, kutemukan foto-foto suami-suami sebelumnya. Semuanya muda,
Semuanya tampan, semuanya lenyap tanpa jejak. Lalu aku menemukan sesuatu yang membuatku terdiam lama. Sebuah foto Ida Rahayu. Ia berdiri di belakang sumur tua, dan di sekelilingnya berdiri Lina dan Sri Murti. Semua janda itu ternyata terhubung, bukan cuma dalam ritual, tapi dalam silsilah keluarga. Aku menatap Wulan, keluarga Anda, sama seperti keluarga Ida Rahayu? Wulan menggeleng pelan. Tidak. Tapi nenek saya dulu pernah bertemu dengan Ida Rahayu. Katanya, keluarga kita adalah bagian dari ikatan itu. Aku menahan napas. Jadi, ini adalah tradisi turun-temurun? Wulan, Meglan. Ya, kami disumpah untuk terus menggunakan ritual itu. Kalau tidak, maka semua kekayaan akan pergi. Keluarga akan bangkrut. Aku menatap matanya. Tapi kamu tidak ingin itu terjadi lagi, ya? Ia menjawab pelan. Tidak, saya tidak ingin suami saya berikutnya menjadi korban. Malam itu, aku duduk di halaman belakang rumah. Sumur tua itu ada di sana, tertutup tirai biru. Di sekelilingnya, batu-batu kecil tertata rapi. Aku membuka Al-Quran, lalu mulai membaca surah Yasin, Ya Asiin, wa Al-Quranil Hakim. Udara mulai hangat, bau anyir menghilang, tapi angin dingin dari balik sumur mulai bertiup kencang. Dan dari balik tirai biru itu, bayangan hitam muncul. Buto Ireng, matanya menyala, tangannya panjang. Ia menatapku tajam. Kamu lagi, desisnya. Kenapa kamu tidak biarkan kami terus hidup? Aku menegakkan badan, karena kamu hidup dengan cara yang salah. Kamu hidup dengan darah dan jiwa manusia. Buto Ireng mendekat. Kamu pikir kamu bisa putuskan ikatan ini? Kamu pikir kamu bisa melawan warisan keluarga ini? Aku membaca surah Al-Falaq lebih keras. Kul auzu birabil falak. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Buto Ireng mundur, tapi ia tidak menghilang. Ia berkata, kamu memang beda, tapi kamu juga tidak bisa lari dari takdirmu, karena kamu adalah penjaga kisah ini, dan kamu akan terus mencari kami selama kamu hidup. Lalu ia menghilang dalam kepulan asap. Esok harinya, aku menemui Wulan. Ia tampak lebih tenang. Saya tidak mendengar suara itu lagi, katanya pelan. Tapi saya merasa ada yang berubah dalam diriku. Aku menatapnya. Itu karena kamu mulai percaya pada Allah, bukan pada ketamakan. Ia menggang. Saya ingin hancurkan ritual ini. Saya ingin keluarga saya berhenti melanjutkan pesugihan itu. Aku tersenyum. Kalau kamu benar-benar ingin itu terjadi, maka kamu harus tunjukkan pada mereka bahwa kamu bisa hidup tanpa pesugihan itu. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk masuk ke dalam sumur itu. Untuk terakhir kalinya, aku membawa air doa Jakir Polindeng dan niat yang kuat. Aku duduk di pinggir sumur, menyiram air doa ke dalamnya. Lalu mulai membaca surah Ar-Rahman, Ar-Rahmanu, Alama Al-Quran. Angin bertiup liar, daun-daun berguguran, dan dari dalam sumur, bayangan hitam muncul lagi. Tapi kali ini, Buto Ireng tidak sendirian. Di belakangnya, muncul roh-roh wanita tua. Mereka adalah nenek moyang dari keluarga Ida Rahayu, pewaris ritual itu. Salah satunya menatapku. Kamu pikir kamu bisa hancurkan semuanya? Kami sudah ada sejak zaman Belanda. Kami adalah bagian dari sejarah. Dan kamu adalah penjaga kisah itu. Kamu tidak bisa lari dari kami. Aku menatap mereka tajam. Saya tidak lari. Saya hanya ingin kalian pulang. Ingin kalian istirahat. Lalu aku lanjutkan zikirku. Wallahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Cahaya putih menyembur dari dalam sumur. Roh-roh itu menjerit, menyusut, lenyap dalam kabut. Sumur itu menjadi tenang. Airnya tidak lagi berbau anyir. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dasar sumur itu bersih, tidak ada logi. Bayangan. Beberapa jam kemudian, Wulan datang kepadaku. Ia membawa surat wasiat dari keluarganya. Ini adalah catatan ritual yang mereka simpan selama ini, katanya pelan. Aku ingin kamu hancurkan. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Isi surat itu menjelaskan segalanya. Pesugihan, darah, pernikahan kontrak antara keluarga janda dan Buto Ireng, janji yang dibuat ratusan tahun lalu. Untuk kekayaan yang tidak pernah habis, aku menatap Wulan.
Kamu pasti ingin ini berakhir. Ya, saya tidak mau ada lagi lelaki yang menjadi korban. Aku tersenyum. Kalau begitu, mari kita akhiri bersama. Lalu, aku membakar surat itu. Di halaman belakang rumah, api biru menyala dari dalam api itu. Seperti jika sesuatu dari dunia lain terbakar bersamanya. Dan saat surat itu habis, menjadi abu. Udara di sekitar rumah terasa lebih ringan. Aku pulang ke Bekasi beberapa hari kemudian. Maya menjemputku di stasiun. Bagaimana? Tanyanya. Aku tersenyum tipis. Saya berhasil. Lagi. Maya menatapku lama. Tapi, kamu terlihat lebih lemah. Aku tak menghela napas. Mungkin karena semakin banyak ikatan yang saya putuskan, semakin banyak bagian dari diri saya yang ikut terkuras. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di tengah hutan. Di sana, semua janda yang pernah kulawan berdiri berjejer. Ida Rahayu, Lina, Sri Murti, dan Wulan. Mereka menatapku. Lalu Ida Rahayu berbicara. Kamu telah membawa kami pulang. Kamu telah memecahkan ikatan itu. Tapi ingat Firman, kamu adalah penjaga kisah ini. Selama kamu hidup, tidak akan ada lagi yang menjadi tumbal. Lalu mereka menghilang bersama angin pelan yang membawa aroma doa. Aku terbangun basah oleh keringat. Tapi kali ini, tidak ada bekas sidik jari hitam. Tidak ada suara bisikan dari bawah bantal. Hanya sunyi dan cahaya redup dari lampu kamar. Aku menatap tanganku. Masih utuh, masih manusia. Tapi hatiku tahu, aku tidak bisa berhenti. Aku harus terus mencari, agar semua janda yang tersesat bisa pulang. Agar semua lelaki yang tidak tahu apa-apa bisa selamat, dan agar ritual ini tidak pernah terulang lagi. Aku pulang ke Bekasi dengan rasa lelah yang luar biasa. Tubuhku utuh, tapi jiwaku terasa kosong, seperti jika bagian dari diriku mulai menghilang bersamaan dengan ritual-ritual yang kuhancurkan. Tapi satu hal, aku berhasil lagi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti bukan hanya melawan hantu. Aku sedang melawan ketamakan manusia yang bersembunyi di balik kedok, agama, dan tradisi. Beberapa minggu setelah kembali, aku duduk di warung depan terminal. Maya datang menemaniku minum teh hangat. Kamu baik-baik saja? Tanyanya pelan. Aku tersenyum tipis. Ya, tapi aku tidak bisa berhenti. Maya menatapku. Maksudmu? Aku meneguk tehku perlahan. Aku masih mendengar suara mereka. Roh-roh itu, tapi bukan lagi sebagai ancaman. Lebih seperti panggilan. Ada yang harus aku selamatkan. Ada yang masih tersesat. Maya diam sejenak. Jadi, kamu akan pergi lagi? Aku mengangguk. Karena selama pesugihan ini masih ada, maka aku adalah penjaga kisah ini. Sore itu, aku menerima sebuah pesan dari seorang ustadz di Sumatera Barat. Di sini, ada kasus mirip. Seorang janda kaya baru saja menikahi pemuda miskin. Setelah beberapa hari, pemuda itu hilang, hanya menyisakan darah di tempat tidur. Kalau kamu masih mau membantu, kami butuh kamu di sini. Aku menatap layar handphone lama, lalu membalas. Saya akan datang. Saya adalah penjaga kisah ini. Dan saya tidak akan biarkan korban lain lahir. Beberapa hari kemudian, aku naik bus ke Padang. Dari sana, aku dilanjutkan dengan ojek trail, melewati jalur pegunungan yang sempit dan penuh kabut. Desa itu bernama Lubuk Rantai, sebuah desa kecil yang jarang dikunjungi orang luar. Rumah janda itu berada di tengah hutan kecil, kayu lapuk, atap bocor, tapi di dalamnya pasti ada sesuatu yang tidak normal. Aku sampai di sana menjelang maghrib, warga tidak berani mendekat. Hanya seorang ustadz muda yang menyambutku. Kami sudah menunggu Anda, katanya pelan. Banyak orang mencoba melawan, tapi semua menghilang. Aku menatap matanya. Saya bukan hanya melawan makhluk gaib, saya melawan ketamakan manusia. Dan itu adalah peperangan yang lebih besar. Malam menjelang, aku bertemu dengan janda itu. Namanya Nenek Marni, usia sekitar 60 tahun. Ia tidak cantik seperti Ida Rahayu atau Sri Murti, tapi sorot matanya sama dingin, penuh rahasia. Ia menatapku lama. Kamu pasti Firman, orang yang sering masuk ke rumah janda-janda kaya. Aku mengangguk.
Dan saya ingin tahu, apa ikatan itu masih ada di sini. Nenek Marni tersenyum samar. Ikatan itu adalah warisan keluarga kami. Aku menatapnya tajam. Warisan najis. Malam itu, aku menyelinap ke halaman belakang rumah. Di sanalah sumur tua itu berdiri. Lebih tua dari yang pernah kulihat sebelumnya. Batu-batunya tertutup lumut tebal. Tidak ada ukiran mantra dalam bahasa Arab campur Jawa kuno. Aku membuka Al-Quran, menyiram air doa ke dalam sumur. Lalu mulai membaca surah Yasin. Ya, wa Al-Quranil Hakim. Angin bertiup kencang, daun-daun berguguran, dan dari dalam sumur, bayangan hitam muncul. Buto, ireng. Matanya menyala. Mulutnya tersenyum, tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, muncul roh-roh wanita tua. Semua nenek moyang dari keluarga nenek Marni, salah satunya menatapku. Kamu pikir kamu bisa hancurkan semuanya? Kami adalah silsilah dari pesugihan ini. Dan kamu adalah pengganti terakhir. Aku menegakkan badan. Saya bukan pengganti. Saya adalah pembebas. Lalu aku lanjutkan zikirku. Innaka lamina mursalin ala syiraatin mustaqim. Cahaya putih menyembur dari tubuhku. Buto ireng menjerit keras. Roh-roh itu mundur perlahan. Lalu nenek Marni datang ke halaman. Ia menatapku dengan pandangan dingin. Kamu pikir kamu bisa menghancurkan kontrak keluargaku? Aku menjawab tenang. Saya pikir saya bisa membebaskan jiwa-jiwa yang tersesat. Ia menahan napas. Kamu tidak mengerti, ini adalah cara hidup kami. Tanpa ritual ini, kami akan miskin. Keluarga kami akan hancur. Aku menatapnya lurus. Lebih baik miskin dalam kesucian daripada kaya dalam dosa. Beberapa jam kemudian, Buto ireng lenyap. Sumur itu menjadi tenang, dan roh-roh nenek moyang itu tidak muncul lagi. Nenek Marni akhirnya menyerah. Ia mengambil surat wasiat keluarga dan memberiku. Ini adalah catatan tentang semua yang kami lakukan, katanya pelan. Hancurkan jika kamu bisa. Aku membacanya malam itu. Isinya membuatku terdiam lama. Pesugihan darah pernikahan dibuat oleh keluarga kerajaan lama untuk menjaga kekayaan dan kuasa. Setiap kali istri menikah, jiwa suami menjadi pembayaran. Dan selama ritual itu berlangsung, keluarga akan tetap kaya. Aku menutup dokumen itu dengan tangan gemetar, lalu aku membakarnya. Api biru menyala dari dalam abu, seperti jika sesuatu dari dunia lain juga ikut terbakar. Esok paginya, aku pamit pada nenek Marni. Ini sudah selesai. Ritual itu tidak akan terus berlanjut. Ia menatapku dengan tatapan sedih. Aku percaya, tapi aku takut. Kamu tidak bisa kembali ke duniamu. Aku tersenyum tipis. Saya punya Allah, dan saya punya doa. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Tapi saat aku sampai di kontrakan, Maya langsung menyambutku dengan tatapan khawatir. Kamu kelihatan sangat lelah, katanya. Aku mengangguk. Karena ini mungkin bab terakhir. Maya mengerutkan dahi. Maksudmu? Aku menatap lenggit-langgat kayu usang. Saya telah memecahkan semua ikatan. Dari Idara Hayu, Lina, Sri Murti, Wulan, sampai nenek Marni. Semua ritual itu rusak. Semua janji darah itu habis. Aku menelan ludah. Tapi saya juga tahu bahwa saya tidak bisa tinggal lama di dunia nyata. Maya menatapku. Kenapa begitu? Aku tersenyum karena saya adalah penjaga kisah mereka yang tersesat. Dan selama saya hidup, saya tidak akan sepenuhnya bebas dari mereka. Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di sebuah tempat yang sunyi, di tengah padang pasir. Di depanku, berdirilah semua wanita itu, Ida Rahayu, Lina, Sri Murti, Wulan, dan nenek Marni. Mereka menatapku dengan senyum lembut. Terima kasih, Firman. Kamu bebaskan kami, kamu hancurkan ritual itu. Kamu adalah penjaga kisah ini. Dan selama kamu hidup, tidak akan ada lagi tumbal pernikahan. Aku menatap mereka. Saya senang bisa membantu, tapi saya juga ingin kalian tenang. Kalian sudah pulang. Lalu mereka menghilang bersama angin pelan yang membawa aroma doa. Beberapa bulan berlalu, aku mulai menulis semua kisah ini dalam bentuk buku. Aku ingin semua orang tahu bahwa pesugihan darah itu nyata. Bahwa banyak janda kaya yang tidak sadar sedang terjebak dalam ikatan turun-temurun.
Aku ingin menyelamatkan yang lain, agar tidak ada lagi lelaki muda yang menjadi korban. Agar tidak ada lagi janda yang terpaksa menikah demi pesugihan. Suatu sore, aku duduk di warung dengan Maya dan Rizal. Kami menikmati nasi uduk hangat dan ikan asin. "Apa kamu akan berhenti sekarang?" tanya Rizal. Aku menggeleng pelan. "Tidak, selama masih ada yang membutuhkan bantuan, saya akan pergi." Maya menatapku. "Tapi kamu juga harus jaga dirimu." Aku tersenyum. "Saya punya Allah, Dia tidak akan meninggalkanku." Malam itu, aku menemukan sesuatu di meja. Sebuah foto lama. Bukan foto janda kaya, tapi foto seorang wanita muda di pinggiran Sumatera. Di belakangnya tertulis satu kalimat, "Pernikahan besok malam. Tolong saya, Firman." Aku menatap foto itu lama. Lalu aku menutup mata, berdoa agar Allah memberiku kekuatan sekali lagi. Aku tahu sekarang, aku adalah penjaga kisah mereka yang tersesat. Aku adalah pelindung bagi yang lemah. Aku adalah pemecah ritual najis. Dan selama aku masih hidup, aku tidak akan pernah benar-benar aman. Tapi, itu harga yang harus aku bayar untuk menyelamatkan jiwa yang tidak boleh dikorbankan lagi.